Buru-buru. Tadi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Satu. Akan menjelaskan tentang macam-macam topologi. Ya, ditonton. Dan Kalau boleh tahu apa sih fungsi dari topologi, Pak? Fungsi utama topologi adalah satu, mengatur struktur jaringan, menentukan tata letak perangkat dan koneksi. Dua, meningkatkan efisien, mengoptimalkan alur data antar perangkat. Tiga, menjaga keandalan, memastikan jaringan berfungsi meski ada perangkat yang gagal. Misal pada topologi mesh. 4. Mempermudah skalabilitas, memudahkan penambahan perangkat baru. 5. Memudahkan troubleshooting, membantu menemukan masalah jaringan lebih cepat. 6. Menghemat biaya, beberapa topologi menggunakan lebih sedikit kabel atau perangkat. Topologi itu ada beberapa macam sih? Topologi terbagi menjadi 5 macam: ring, bus, star, tree, mesh. Padahal duit aya henteu pira jang meuli kuota. Hayang jajan henteu di warung ku aa. Perkenalkan, nama saya Amada Putra Kaitama dari kelompok 1. apa sih topologi ring itu? Topologi ring adalah jaringan berbentuk lingkaran di mana setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya. Data mengalir satu arah atau dua arah pada dual ring untuk mencegah tabrakan. Keuntungan utamanya adalah pengiriman data serta lebih mudah untuk menambah atau menghapus perangkat. Namun kegagalan satu perangkat bisa memutus seluruh jaringan jika tidak ada jalur cadangan. Apa itu kelebihan dan kekurangan ring? Kelebihannya ya pengiriman data teratur dan minim tabrakan. Yang kedua, performa stabil untuk lalu lintas tinggi. Yang ketiga, sistem token mencegah pengiriman data bersamaan. Dan kekurangannya ialah rentan putus jika ada perangkat gagal. Yang kedua, penambah perangkat butuh konfigurasi ulang. Dan yang terakhir, kecepatan terbatas karena antrian pengiriman data. Jika ditakdirkan dia untukku, akan kujaga seumur hidupku. Perkenalkan, namanya siapa dan dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Alif Fadil dari kelompok 1. Kamu di sini akan membahas apa? Membahas topologi bus. Kalau boleh tahu apa sih pengertian dari topologi bus? Topologi bus menghubungkan semua perangkat ke satu kabel utama untuk mengirim data. Cocok untuk jaringan kecil karena sederhana dan hemat kabel. Tetapi performanya menurun pada lalu lintas tinggi dan bergantung pada satu kabel utama. Kalau boleh tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari topologi bus? Kelebihan topologi bus, satu, mudah dan murah untuk diimplementasikan. 2. Cocok untuk jaringan kecil dengan lalu lintas rendah. 3. Penggunaan kabel yang hemat. Kekurangan topologi bus, 1. Rentan gangguan jika kabel utama putus, seluruh jaringan putus. 2. Performa menurun jika lalu lintas tinggi. 3. Sulit mendeteksi sumber masalah dalam jaringan. Kalau boleh tahu siapa namanya dan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dari kelompok 1 akan menjelaskan topologi star. Apa pengertian dari topologi star? Topologi star adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat, switch atau hub. Apa fungsi dari topologi star? Fungsi utamanya adalah memudahkan pengolahan dan pemeliharaan, menambah atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu jaringan, serta menjaga performa dan keamanan data. Namun jika perangkat pusat rusak, di seluruh jaringan akan terputus.
Kalau boleh tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari topologi star? Kelebihan topologi star, 1. Memudahkan dikelola, 2. Fleksibel dalam menambah atau mengurangi perangkat, 3. Performa stabil, 4. Keamanan lebih baik. Kekurangan topologi star, 1. Ketergantungan pada perangkat pusat, 2. Biaya yang lebih, 3. Pemborosan bandwidth pada hub. Iri, bilang bos. Hai. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan dari kelompok mana? Nama saya Farel dari kelas 9B, kelompok 1 TIK, Di sini Anda akan menjelaskan apa? topologi tree. Silakan jelaskan topologi tree. Fungsi dari topologi tree untuk 1. Menghubungkan banyak subjaringan, membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian. 2. Memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan setiap bagian jaringan mudah diatur. 3. Skalabilitas tinggi atau mudah menambah perangkat atau subjaringan baru. 4. Mempermudah troubleshooting. Masalah pada satu bagian tidak mengganggu keseluruhan jaringan. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi tree? Kelebihan dari topologi tree, pertama, skalabilitas yang tinggi, yaitu mudah menambahkan perangkat. Kedua, pengelolaan mudah, yaitu struktur hierarkis memudahkan pengaturan. Ketiga, isolasi masalah, yaitu masalah di satu bagian tidak mempengaruhi jaringan utama. Selanjutnya ada kekurangan topologi tree. Pertama, biaya yang tinggi, yang membutuhkan banyak kabel dan perangkat. Kedua, ketergantungan pada pusat. Jika pusat terganggu, subjaringan ikut terdampak. Ketiga, kompleksitas instalasi. Lebih rumit dibanding topologi sederhana. Tidak? Mungkin sekian aja dari aku. Dah. Ya, terima kasih. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan dari kelompok berapa? Nama saya Rehan dari kelompok 1 TIK. Kamu akan membahas apa? Fungsi topologi mesh. Yuk, silakan bahas. 1. Keandalan tinggi, setiap perangkat punya banyak jalur sehingga data tetap bisa terkirim jika ada gangguan. 2. Transfer data cepat, koneksi langsung antar perangkat mempercepat aliran data. 3. Isolasi masalah mudah, kerusakan di satu bagian tidak mengganggu seluruh jaringan. 4. Keamanan tinggi, banyaknya jalur membuat data sulit diinterpretasi. Cut. Kan tadi Anda sudah menyebutkan fungsi dari topologi mesh ya. Sekarang Anda menyebutkan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, keandalan tinggi, banyak jalur cadangan. Yang kedua, keamanan baik, data lebih sulit disadap. Ketiga, kinerja cepat, transfer data lebih cepat. 4. Isolasi masalah, gangguan terbatas pada perangkat tertentu. Sekarang kekurangan topologi mesh. Pertama, biaya tinggi. Kekurangan topologi mesh. 1. Biaya tinggi, banyak kabel dan perangkat. 2. Kompleksitas instalasi dan pemeliharaan rumit. Ketiga, pemeliharaan sulit, memerlukan pengelolaan lebih banyak jalur. Sudah?